Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa selalu terlimpah keharibaan baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Ketua DKM beserta seluruh pengurusnya, para orang tua, para hadirin jamaah majlis yasinan tahlilan Masjid Darussalam. Alhamdulillah, ini malam kita kembali dipertemukan dalam kegiatan yang sangat baik, di tempat yang baik, yang insya Allah juga berkumpul bersama-sama orang-orang baik, yang insya Allah dengan asbab kita hadir di tempat ini menjadi sebab Allah ampunin semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, menjadi berkah dan kebahagiaan buat hidup kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak saudara yang saya hormati, hidup di dunia ada orang yang baik, ada orang yang enggak baik. Orang-orang yang enggak baik itu disebut dengan orang-orang yang zalim, atau orang-orang yang berbuat jahat atau berbuat aniaya kepada orang lain. Orang-orang yang berbuat aniaya kepada orang lain, Allah marah, karena perilakunya ini menyebabkan Allah murka kepadanya. Apalagi orang yang dizolimi adalah orang yang gak berdaya. Udah orang miskin, gak punya saudara, lemah. Yang ia punya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian tuh, kalau dizolimi, Allah sangat murka kepada orang-orang yang menzoliminya. Dalam sebuah hadis dikatakan, istadda ghadabullahi ala man zalama man lam yajidu nasiran ghairullah. Allah amat marah kepada orang yang berbuat jahat. Kepada siapa? Kepada orang yang dijahati, yang orang yang dijahati itu atau dizolimi enggak punya penolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak saudara yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam sebuah hadits qudsinya, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku itu mengharamkan pada diriku berbuat zalim. Jadi jangan dikira Allah zalim sama saya. Bukan. Itu semata-mata memang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang zalim, Allah enggak suka. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah benci, Allah enggak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang model begini, Pak. Amin. Amin ya rabbal. Di zaman dikisahkan di kitab Dzurratun Nasihin itu, ada orang pulang mancing. Emang mancingnya tujuannya buat makan, bukan buat jual. Apalagi mancingnya buat hobi, ya kan?
Emang orang susah dia mancing. Kalau orang kaya kan mancing kadang-kadang dapat dilemparin lagi dia. Emang sekedar buat hobi ngedet, ya kan? Buat hobi ngedet, ya. Bahkan kalau mancing di laut modalnya gede, mesti nyewa kapal. Tapi orang ini mancing karena susah, karena pengen dapat ikan buat makan. Dapat ikan temu preman, ya kan? Mandi, preman. Dipinta itu, ikannya dipinta, dia nolak dia bentaran. Wah, preman merasa harga diri jatuh ini, dipaksa, ya, dipaksa diambil ikannya. Orangnya dijorokin, nyemplung, pancingnya dipatah-patahin. Wah, supaya apa nih? Supaya orang ini jangan ngulang lagi nolak permintaan preman, begitu, ya kan? Preman kan begitu. Emang sih dapat ikan, ya kan? Tapi kan hasil dari zolim kepada orang. Ya, tuh yang pulang udah bajunya belabun, pancingnya buat usaha dia patah, ya kan? Udah gitu jalan kaki lagi, orang pada ngeliatin. Ya Allah, tuh orang udah susah ada yang mukulin gitu. Tapi emang ini udah jalannya kali. Tuh enak aja preman pulang bawa ikan, dia siangin, ketusuk, tangannya ketusuk tulang, agak sembuh-sembuh, bengkak, ya kan? Bawa ke dokter, wah udah tetanus, ya, suntik tetanus, besok belum sembuh juga, balik lagi, udah nyebar, makin nyebar, dipotong-potong, dari mulai potong sini, sampai sini. Wah, bingung ya, tulang model apa kayak model begini. Akhirnya ada yang nunjukin, emang ikan dari mana itu? Ya boleh malak tuh ikan. Udah lu minta maaf sono, minta ikhlasnya, cari orangnya. Pas nyari orangnya, minta ridhonya, dia berobat sembuh udah. Cuma kan gara-gara ikan jadi nggak punya tangan. Kalau ikan gampang dipancing lagi, kalau tangan. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi kalau orang yang zolim itu ada balasannya, Pak. Bisa jadi bukan sekarang, besok, minggu depan, terus. Man zolama zulima, siapa orang yang zolim itu dizolimi. Jangan dibilang itu karma, bukan. Ah, itu mah udah begitu, emang hukum, bukan. Tapi emang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang berbuat zalim, jahat, itu ada balasannya, ya kan? Bahkan balasannya itu bukan saja di dunia, ya kan? Balasan orang-orang yang zalim itu bukan di dunia, sampai nyambung ke akhirat tuh, ya kan? Jadi nyambungnya bukan di dunia doang tuh dia kena, di sono gak kena tuh. Masya Allah, kan jauh banget itu, ya kan? Makanya Rasul pernah tanya, atadruna anil muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, malaku malun wala dirhamun, orang yang enggak punya duit. Bukan. Orang yang bangkrut itu di akhirat datang kepada Allah, bawa pahala sholat tuh, sholatnya dibawa pahalanya, bawa pahala zakat, bawa pahala haji. Orang ini berarti sholat juga, puasa juga, ya kan, haji juga. Namun, ya kan,
mulutnya nggak terjaga. Faqad satamahaja, banyak orang yang pernah dicaci, ya kan? Pernah orang diumpet, pernah orang diomongin, digibahin, pernah orang difitnah tuh. Ya, wa daraba hadza, pernah mukul orang. Tangannya, kakinya pernah jahat. Di akhirat karena nggak bisa diganti dengan duit, ya kan? Di akhirat itu kan nggak ada transaksi uang. Ternyata banyak yang nuntut minta ganti dengan pahala. Orang datang dengan minta, sini saya kurang amal, sini pak amalmu. Terus aja minta. Ada yang disakiti, ada yang ditempeleng, ada yang ditendang, ada yang dimacem-macem, digibahin, nuntut semuanya. Masih belum kebagian juga yang minta banyak. Akhirnya amal orang, dosa-dosa orang-orang itu tuh buat dia tuh. Dosa orang-orang tadi buat dia. Yang tadinya bawa amal banyak buat ganti. Karena nggak cukup dosa orang buat dia. Yang tadinya bakal masuk surga jadi masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik, kayak begini Pak. Makanya penting halal bihalal. Maka penting bagi kita menahan diri, ya kan? Penting bagi kita ingat-ingat dosa. Dosa kepada manusia paling berat ketimbang dosa sama Allah. Orang barangnya kita curi, kita ambil atau ada sama kita, kalau belum orang kita belum minta maaf, belum ikhlas, belum selesai itu. Utang kalau belum dibayar belum selesai itu. Jadi susahan dosa sama orang ketimbang sama Allah. Maka penting bagi kita nginget-inget dosa. Penting bagi kita menahan diri. Kan ada di kendaraan orang yang kita nggak kenal, tahu-tahu cuma salah sedikit kata-katanya kasar, ya kan? Ya kan? Cuma orang salah sedikit kata-katanya kasar, bahkan sikapnya kasar. Ini kan berarti nggak pernah minta maaf lagi nih, ya kan? Yang kata kasar, sikapnya kasar sama orang lain yang dia nggak kenal, ntar di akhirat diminta tuh amalnya tuh. Begitu tuh. Itu, masya Allah, ya kan? Bagi kita yang pernah mengambil hak-hak orang, pulangin, karena nanti ditukar dengan amal kita. Ya. Jadi orang-orang yang tadinya masuk surga jadi masuk neraka. Ya. Jadi di akhirat ini nggak ada transaksi uang. Jadi yang ada adalah transaksi amal. Yang selanjutnya pelajaran dari ini nih, bahwa yang disebut orang rugi, yang rugi yang paling besar itu adalah kerugian di akhirat. Ya kan? Jadi kalau kerugian di dunia mah masih bisa asuransi, ya kan? Ngambil posisi lain, ya kan? Dunia namanya, ya kan? Ngambil bidang lain. Tapi kalau di akhirat mengambil bidang apa? Mengambil posisi apa? Ya kan? Mau investasi apa? Mau asuransi apa? Ya kan? Emang udah nggak ada amal. Tuh. Jadi kerugian yang paling besar itu nanti di akhirat. Pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah ritual. Namun kita nggak boleh mengenyampingkan ibadah sosial. Sholat baik,
selama lingkungan harus baik. Soleh kepada Allah juga soleh kepada manusia, ya kan? Jadi ibadah kita harus begitu tuh, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Makanya hablum minallah wa hablum minan nas, ya kan? Baik kepada Allah doang, ya kan? Mulutnya nggak terjaga, tangannya nggak terjaga. Sekarang ada nggak kira-kira orang yang model begitu? Ada, banyak tuh. Nah kita jangan, ya. Jadi orang-orang yang zalim itu hukumannya bukan di dunia, sampai di akhirat, ya. Nah yang paling mengerikan adalah bukan saja dirinya yang dapat balasan atas kezolimannya, keturunannya pun terkadang terkena imbasnya. Kan saya ngomong kemarin, kalau kita sering hadir dalam majelis ilmu, majelis taklim, kalau enggak kita jadi ulama, jadi ustadz, ntar ada anak-anak kita, turunan kita jadi ustadz, gitu. Ya kan? Kenapa begitu? Sebab tempat majlis itu tempat yang paling banyak malaikat kumpul. Ya kan? Ribuan malaikat mengaminkan hajat. Itu kalau kita baik. Kalau kita zalim sama orang, ya kan, bisa aja berimbas juga kepada keturunan kita. Kan ada satu kisah, Pak. Nabi Uzair, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala ditidurin sama Allah selama 100 tahun. Yang mana tujuan Allah menidurkan Nabi Uzair itu untuk menjaga kitab Taurat. Kan orang pada masa itu sedang membakar-bakarin kitab Taurat. Maka Allah jaga, Allah pelihara dengan ditidurkannya Nabi Uzair. Dia hafal kitab Taurat. Sebelum kitab itu punah binasa, maka Allah tidurin tuh Nabi Uzair supaya terjaga kitab Taurat pada salah seseorang. Nih Nabi Uzair pernah, ya, bingung, ya kan, tentang takdir dan kekuasaan Allah. Bahkan dia masih bertanya, bagaimana caranya Allah mentakdirkan sesuatu, ya kan? Maka satu ketika dia berada di atas gunung, di bawahnya mata air. Dekat, emang kan udah begitu biasanya, mata air ada di bawah kan, gunung ada di atas tuh. Mata air yang jernih dari zaman dulu udah tempat yang paling enak udah, sampai gini hari, ya kan? Walaupun di bawah juga dicari, ya kan? Nabi Uzair tahu tuh mata air. Pertama datang orang naik kuda, ya, tibang ada air dia cuci tangan, cuci kaki, gembolannya, dompetnya jatuh, ya kan? Dia tahu duitnya berapa di dompet itu, berapa, ya kan? Habis cuci tangan, cuci kaki, dia balik aja udah. Datang orang kedua tuh, ya kan? Mau cuci tangan, cuci kaki, nggak jadi. Waduh, ada dompet nih, ya kan? Dia celangak, celinguk ke atas, kagak ada orang, rezeki nomplok nih, ya kan? Ambil aja duitnya, dompetnya ditinggalin, ya kan? Ntar kalau semuanya diambil repot nih. Ntar orang punya urusan KTP apa begitu dah. Duitnya doang diambil, duitnya kagak jadi dia. Ada aki-aki bawa kayu,
jalannya sempoyongan, ya kan? Ada air dari atas, bening, gemercik air yang indah itu membuat aki-aki tidur di situ, ya kan? Kagak ngapa-ngapain. Kalau yang kedua kan ngambil dompet, ngambil duit. Yang pertama datang tuh, yang pertama datang, dompetnya dilihat ada, alhamdulillah ada. Duitnya habis. Waduh, mana banyak urusan. Anak belum sekolah, kontrakan belum bayar, macem-macem dah. Yang ada aki-aki. Aki-aki mana tahu ada dompet, orang matanya udah terahum, ya kan? Udah agak mikirin. Habis aki-aki diempes. Kong, dompet duitnya mana? Lah kagak tahu tong. Udah aki-aki, udah bawa tanah, masih bohong aja. Gua kagak tahu kok, tong. Aki-aki ini abis Pak, dibolang-baling, dikewatin. Lah aki-aki tulangnya udah lemah, ya kan? Giginya udah pada merontok, abis aki-aki mati sama orang ini. Nabi Uzair dari atas tahu kronologis. Yang ngambil dompet bukan aki-aki. Kok kenapa aki-aki yang dibunuh? Maka ia munajat pada Allah, ya Allah, ya kan? Yang bunuh itu salah tuh. Masa aki-aki yang lemah dibunuh, dia kagak ngapa-ngapain, ya Allah, seolah-olah dia pengen tak menunjukkan pada Allah, aki-aki nggak salah, ya Allah. Allah kan maha tahu, ya kan? Masa Allah diunjukin? Maka bersuaralah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Nabi Allah Uzair, silahkan engkau berasik-asik beribadah, berhusuk-husuk ibadah di atas gunung, tapi yang tahu kehidupan di muka bumi ini aku semuanya. Aku yang tahu semua nih, bahwa sesungguhnya, ya kan, kau ketahui, ya kan, kenapa orang yang pertama duitnya hilang, ya kan? Yang ngambil orang yang kedua, karena dulu bapaknya nih, si penunggang kuda pertama, dulu pernah ngambil duit. Yang diambil tuh bapaknya orang yang ngambil duitnya tuh, maka itu aku jadikan sebagai warisnya tuh, ya kan? Jadi duitnya diambil karena bapaknya pernah ngambil duit tuh, duit orang yang ngambil. Maka kata Allah, itu akan kujadikan waris. Terus ya Allah, kenapa aki-aki nggak salah dibunuh? Orang yang kehilangan duit, dia kan yatim sebenarnya. Dulu dia nggak tahu bapaknya pernah dibunuh sama aki-aki itu tuh. Waktu aki-aki masih gagah tuh, berebut sesuatu, bapaknya dibunuh sehingga anak itu jadi anak yatim, dan itu aku jadikan sebagai kisosnya. Oh begitu tuh. Jadi kalau kita zolim itu berpengaruh juga kepada turunan kita. Kalau kita zolim itu sebenarnya kita sedang menanam kejahatan buat generasi berikutnya. Namun sebaliknya, kalau kita baik, kalau kita soleh, kalau kita banyak sodako, berderma, baik banget, yang menikmati juga keturunan kita, ya kan? Yang menikmati juga kita, nggak kemana-mana itu, ya kan? Kan Nabi Khidir sama Nabi Musa pengen belajar ke Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, Musa, kamu nggak bakal mampu dah. Ya nggak bakal mampu dah. Ya, salah satu kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir makan. Ketika makan, orang di situ pada kagak enak banget sikapnya. Abis dari situ Nabi Khidir ngerapihin rumah. Rumah kosong, temboknya udah mau rubuh, dirapihin, ya kan? Dirapihin, cakep, dipagerin, dikasih lampu sehingga seakan-akan ada penghuninya. Lalu Nabi Musa ngomong,
Hai Haidir, ngapa sih kita rapihin orang di sini pada begini tingkah lakunya, ngapa kita baik sama orang sini? Maka Nabi Haidir berkata, wahai Musa, inilah bedanya antara engkau dan aku nih. Ini bedanya nih. Ketahuilah wahai Musa, di dalam rumah ini ada harta anak yatim yang dulunya bapaknya orang soleh. Harta anak yatim ini terjaga karena bapaknya orang soleh. Tuh, bapaknya orang soleh, anaknya dapat kebaikan. Bapaknya orang baik, anaknya dapat cipratan barokah. Tuh, makanya kita bisa begini, jangan lupa leluhur kita. Jangan lupa bapak engkong kita. Ya, ibu nenek kita jangan lupa. Karena bisa jadi mereka itu dulunya adalah orang-orang baik, sehingga kita dapat hidup dengan enak dan nyaman. Berbuat baiklah kita agar kita juga menjadi enak kehidupan kita, dan generasi berikutnya pun menikmati kebaikan dari apa yang kita kerjain. Ya, maka dari itu ayo dah ya, berikan manfaat hidup kita. Ya, kita punya tenaga agar kita manfaat buat kebaikan. Kita punya harta kita manfaatin buat kebaikan. Kita punya pengetahuan, kita punya jabatan, berikan manfaat buat kehidupan agar orang lebih baik. Karena sungguhnya hidup yang paling baik adalah hidup yang punya makna. Namun kalau kita nggak punya makna, begini-gini doang, ajal menjemput, nggak ada yang kita tinggalin. Hanya ini, mari sama-sama baca Ummul Qur'an Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunin semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, anak-anak kita yang sekolah, yang pesantren, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan mereka sehat afiat. Allah berkahi ilmu mereka, Allah anugerahkan kepada mereka ilmu yang manfaat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.